Kejaksaan Negeri Aceh Selatan menggelar penerangan hukum pengelolaan, pendampingan dan pengawasan keuangan desa atau Gampong, berlangsung di Aula Gedung Bapeda, Jalan Toku Ben Mahmud, Tapak Tuan, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Kegiatan penerangan hukum tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Setdakap Aceh Selatan, Kamarsyah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapak Tuan, Derajat Setiharso, serta diikuti para kecik se-Aceh Selatan. Kami itu berterima kasih karena memang berarti di jiwa kita sama-sama ada ingin membangun desa di wilayah Kabupaten Selatan. Kepada Bapak kecik sekalian, saya harapkan di momen ini jika ada hal yang memang mau ditanyakan silakan, karena momen ini jarang terjadi karena di depan atau di hadapan kita ini ada pakar-pakar hukum atau bisa kita minta pendapat terkait tentang tema kita jadi kalau wajib mau nggak mau kita harus laksanakan itu harus ada di hati para bapak ibu kecil semua untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jangan ada cerita-cerita lagi yang kemarin-kemarin, saya berharap gitu. Tidak ada cerita kecil inilah apa tersangkut masalah hukum apalagi masalah moral juga jangan, apalagi masalah hukum. Jadi apa kecil kalau bisa menjadi panutan bagi warganya, bagi masyarakatnya. Jangan hal-hal yang sekedar apa sopan tidak sopan udah tidak menjadi pertimbangan para kecil sekalian. Saya kira moral di apa kaidah agak apalagi syariah di sini kan menjadi perhatian, itu menjadi pembelajaran dan kedepannya. Jadi kalau saya sudah, jadi saya bisa bilang begini kalau saya sudah, gitu. Kalau saya belum saya mau juga. Jadi saya melakukan apa yang sudah sebutkan baru saya sampaikan. Baik Pak, Bapak Ibu semua, ini ada beberapa slide terkait desa gitu. Kalau bicara desa ada beberapa undang-undang yang mengikat desa. Pertama Undang-Undang 17 itu terkait juga dengan keuangan negara, ini ada dasar juga di pajak. Kemudian Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang pendanaan negara. Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian PP 11 tahun 2019 tentang perubahan 2 atas PP nomor 43 dan 12 tentang pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014. Kemudian ada lagi PP 8 tahun 2019 tentang perubahan 2 atas PP nomor 60 dan 2014 tentang dana desa. Kemudian ada Permendagri beberapa. Ini rasanya nggak perlu didalami semua, yang penting aja bagi bapak ibu kecil. Yang perlu diingat itu adalah undang-undang desa, gitu, saya kira. Karena di undang-undang pemerintahan Aceh tidak secara detail membahas soal desa, keuangan desa, belanja desa. Misalnya ada aturan paling banyak 30% APBD desa itu digunakan untuk penghasilan tetap pengurus desa. Itu adanya di undang-undang desa. Kemudian paling sedikit 70% untuk belanja desa, operasional desa, termasuk intensif RT RW gitu. Itu adanya di undang-undang desa, termasuk di PP-nya juga, PP terakhir, PP 11. Nah, kita cerita dulu sekarang tentang desa Gampong. Ini pasti udah tahu semua kan tentang desa dengan Gampong. Kita anggap gitu ya, bisa nggak kita sebut desa itu adalah Gampong? Ya, bisa ya. Karena di undang-undang disebut desa atau dengan sebutan lain, jadi diperkenankan menggunakan istilah lain di undang-undang desa. Kemudian dana desa. Kalau terkait dana desa itu mengacu kepada PP Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 Tahun 2012 tentang dana desa yang bersumber dari PBN. Jadi ketika bicara perubahan atau apalagi ada istilah perubahan kedua, berarti sumber yang menjadi
dari pemerintah pusat yang seperti ini. Kami mohon bantuannya untuk disosialisasikan. Artinya kalau ada warga dari bapak-bapak para kecil, yaitu kecil juga yang melakukan kegiatan usaha punya kewajiban perpajakan, tolong disampaikan ada aturan pajak seperti ini. Oke, next Pak. Ini dari kami ya. Ini refresh aja, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham benar bahwa yang namanya pajak itu seperti ini. Jadi kontribusi dari warga itu sifatnya wajib, ya, terutang oleh orang pribadi ataupun badan. Orang pribadi itu ya saya, Pak Ajari, Pak Asisten, teman-teman kecil. Nah, badan itu PT, CB, BEMA dan sebagainya, dan bersifat memaksa. Artinya kalau ada kewajiban pajak ketika tidak dilaksanakan, tentunya ada sanksinya. Sanksinya macam-macam, ya. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya manfaat yang diperoleh kita sebagai wajib pajak itu tidak langsung dikasih denda, enggak. Wujudnya ya kalau kita berobat ke rumah sakit ada BPJS, jalan-jalan di Aceh ini kita perbaiki sama-sama. Terus kemudian anak-anak sekolah dapat apa namanya kartu pintar ya, itu salah satu dari manfaat pajak. Nah, yang terakhir unsur pajak itu digunakan untuk keperluan negara. Artinya kita usahakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya nyambung dengan yang disampaikan Pak Kajari tadi, ya. Artinya bahwa yang namanya dana desa yang bersumber salah satunya dari pajak itu digunakan macam-macam untuk administrasi pemerintahan, program prioritas, terus yang ketiga untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Itu sumbernya salah satunya adalah dari pajak, selain dari APBD dari daerah sendiri. Oke, next Pak. Nah, ini manfaatnya. Ya, ini kemarin kami sempat browsing, saya ini Pak Sigit ya, ini kepala seksi saya yang pengawasan ya, artinya yang membimbing Bapak Ibu sekalian untuk pelaporan pajaknya, pembayaran pajaknya. Kalau Bapak-bapak butuh tentang pajak apapun itu juga boleh datang ke Pak Sigit, silakan. Kami juga punya itu yang namanya AR. Bapak Mas Ramadan, nah ini AR kami tugasnya juga membimbing. Nah, ada kami yang namanya penyuluh, Mas. Nah, beliau tuh, ya. Jadi beliau ini ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua. Jadi lengkap kami. Jadi kalau bapak-bapak ya, jangan ragu. Apapun kesulitan pajak ya, tolong datang ke KPP, datang saja. Pak, saya sulit, tolong dibantu. Kami siap, ya. Ya, ini manfaatnya. Ini saya ambil gambar-gambar kemarin ya, Pak Sigit ambil gambar itu pembangunan jalan di Aceh. Terus kemudian dari instansi pemerintah, jadi saya dibayar dari pajak juga, ya. Terus kemudian pembangunan IKN itu dananya dari pajak juga, macam-macam. Jadi nyambung sebenarnya yang disampaikan Pak Ajari tadi, ya, itu sangat erat kaitannya dengan pajak. Itu programnya dana desa salah satunya mitigasi dan penanggulangan bencana. Itu juga pakai pajak, ya, semuanya link dengan pajak. Makanya kami bangga sekali dengan Pak Ajari, Pak Asisten. Kita gayung bersambut, jalan baru kita kumpulkan pajak untuk masyarakat kembali lagi ke masyarakat Aceh, ya. Oke, next. Nah, ini capaian kami tahun 2022 itu kami targetnya 176 miliar. Ya, kami bisa lampaui. Nah, itu ada istilah bruto dan neto. Kalau neto itu artinya setelah dikurangi dengan pengembalian pajak yang kepada wajib pajak. Jadi kami capaiannya 139. Ini berkat kontribusi Bapak Ibu semua, ya. Kontribusi dari teman-teman para kecil itu mendukung kami, ya. Kalau pajaknya tertib, berdasarkan pajak kita pasti bagus. Nah, Pak Kajari, Pak Asisten juga sangat mendukung kami. Makanya tahun 2022 capaian kita sangat luar biasa bagus. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 yang targetnya naik 48%. Akhirnya Pak, makanya di situ gambarnya, aduh saya ketiban batu ini. Jadi ada batu runtuh dari bukit, seolah-olah ada di tunggul kami teman-teman pajak, ya. Itulah yang kami rasakan. Nah, pertanyaannya, apakah 262 itu tanggung jawabnya Pak Derajat dan Pak Sigit saja?
sebenarnya enggak ya. Kami bekerja di kantor, kalau para kecil tidak mendukung kami, Pak Ajadi, Pak Asisten tidak mendukung kami nggak bisa apa-apa ya. Artinya itu adalah kami yang namanya pajak itu tanggung jawab bersama. Kami yang melakukan catatannya, ya, mencatat, mengadministrasikan. Kalau bapak-bapak kan sebenarnya kembali kan bukan ke kantor pajak, ya. Jadi kami hanya kertas saja, administrasinya saja kami laporkan ke Kanwil, ke kantor pusat, gitu. Jadi para kecil paham ya, bahwa artinya bahwa pajak itu luar biasa, bukan hanya tanggung jawabnya Pak Derajat dan Pak Sigit, enggak. Tanggung jawabnya Pak Heru juga enggak. Kita sama-sama, kita gandengan tangan bagaimana kita mengumpulkan pajak yang nantinya kembali menjadi dana yang akan turun ke desa lagi. Itu yang kami mau, yang kita mau sama-sama. Nah, itu porsinya Pak. Ternyata setelah kami lihat, ternyata yang paling besar itu porsinya adalah dari administrasi pemerintahan. Ya, untuk di Aceh itu ya, di KPU Pertama Tempat Buat. Ternyata penerimaan pajak itu yang paling besar saat ini adalah berkat bantuan dari para kecil, instansi pemerintah, teman-teman kejaksaan, potong pajaknya benar di store kertas negara. Itu sampai 55%. Ya, makanya kami berusaha bagaimana sih teman-teman, ayo pajaknya kita kelola secara benar, kita penuhi secara benar. Ya, kami siap. Pokoknya kalau butuh apapun, kesulitan pelaporan pembayaran, silakan telepon, silakan main ke kantor pajak, kami bantu. Ini ya Pak Sigit ya. Nah, Pak Sigit siap selalu. Oke, baik, kantor pajak. Idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin pajak itu lupa atau sibuk atau lalai atau sebab yang lain. Makanya kita kirimin surat-suratan, Pak, tolong ini datanya diklarifikasi. Kami butuh data dokumen ini. Coba kita cek yuk pajaknya udah benar belum. Jadi teman-teman para kecil kalau terima surat dari kami itu sifatnya adalah klarifikasi, ya. Tujuannya apa? Biar tidak ada masalah di belakang hari. Artinya nyambung dengan yang disampaikan Pak Ajadi, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Karena tadi terus terang saya sering Pak Ajadi lihat ada tipikor tadi. Tipikor itu kan salah satu yang kalau saya lihat karena kita tidak paham aturan, karena kita acuh, terus karena apa namanya, satu lagi itu karena saya agak lupa ya, karena memang kita lalai, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya fungsi kami